Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyadah amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين خصوصا بهذا الكتاب الشيخ ثابت بن سعد الخضر الشافعي الشيخ علامة محمد نووي البنداني الجيوي الشافعي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ulang sedikit ya. Dari wasyurutuhu tis'atun. Mundur sedikit. Ya, udah ketemu. Ya, mundur dikit. Ngulang dikit. Pak Eko, udah ketemu Pak Eko? Belum? Halaman berapa Pak Ji? Halaman 53 baris bawah, baris 8 dari bawah. 8 dari bawah. Bentar Pak Idris sudah wawalam soal ketemu Pak Idris. Pak Eko awal. Ulang dari wasyurutuhu. Terus Roy? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Riz, ketemu Riz? Riz. Wa syurutuhu dan syarat-syarat sah tahiyat atau tasyahud akhir. Ini termasuk tasyahud akhir itu salah satu dari 5 rukun bacaan yang artinya harus dibaca. Yang namanya membaca itu harus ada gerak bibir, harus ada suara yang terdengar. Wa syurutuhu dan syarat-syaratnya tasyahud akhir tis'atun itu 9. Al-awwalu yang pertama isma'un nafsi bihi kal fatihah. Isma'un nafsi yaitu terdengar oleh diri sendiri bihi dengan tasyahud itu kal fatihati seperti membaca Fatihah. Jadi harus ada suara yang terdengar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kalau cuma dibatin nggak syah tahiyatnya. Kalau nggak sah otomatis sholatnya juga nggak sah. Jadi harus dibaca. Seperti Fatihah. Nah, 5 rukun qauli dalam sholat itu kan ada 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. 5 ini harus dibaca, bukan dibatin. Kalau cuma dibatin tok, ya udah sah. Harus dibaca, harus ada suara yang terdengar. Walaupun enggak semua. Ya tahiyat ya, sampai habis tahiyat kan. Tahiyat itu sampai habis kan, sampai asyhadu alla ilaha illallah, itu tahiyat. Nanti kesininya kan sholawat udah rukun misah. Kan rukun yang dibaca harus dibaca dengan suara terdengar, itu kan 5. Takbiratul ihram, takbir yang pertama itu Al-Fatihah, tahiyat itu sampai syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tahiyat selesai. Kemudian yang keempat salawat, itu udah rukun misah, bukan tahiyat lagi. Nanti syarat-syaratnya beda lagi. Kemudian yang kelima salam. Tapi 5-5-nya ini harus dibaca dengan gerak bibir. Yang nama membaca itu ada gerak bibir. Kalau cuman orang baca namanya menang tok ya enggak baca. Harus ada bacaan. Ya kita paham lah definisi membaca itu seperti apa. Maksudnya setelah
La ilaha illallah itu sananya nggak ada suara kan nggak apa-apa. Nanti belum sampai situ. Sabar. Alon-alon ya, Man. Alon-alon. Alon-alon. Ini baru tahiyat. Tahiyat itu sampai at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Itu Fatihah, tahiyat atau tasyahud. Nanti kesononya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu udah rukun sendiri. Udah misah, udah lain hitungannya. Cuman kita nanggepnya itu sama, satu paket padahal bukan. Tahiyat sendiri, selawat itu rukun sendiri. Asani yang kedua, syarat membaca tasyahud atau tahiyat itu. Qiraatuhu membacanya qaidan dengan posisi duduk. Illa kecuali liudhrin karena adanya uzur. Bagi orang yang sholat udah nggak mampu untuk duduk, maka boleh dengan semampunya. Itu yang kedua. Asalisu yang ketiga ayyakuna bil arabiyyati, yaitu dibaca dengan berbahasa Arab. Tidak boleh dibaca terjemahnya. Baca terjemahnya malah susah ya. Kecuali lah iya wong kita terjemahin at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul malah susah. Lil qadiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu bisanya pakai terjemahannya karena mungkin dia baru belajar ya wis. Tapi kalau yang mampu wajib harus berbahasa Arab walau bitta'allumi, walaupun dengan proses belajar terlebih dahulu. Ya memang belajar kita semua ya kok ada yang langsung ujuk-ujuk lahir bisa lah ya enggak. Lah ya dulu prosesnya ya belajar. Cuman belajarnya ada yang dulu dari kecil, ada yang udah dewasa baru belajar. Ada yang hati-hati. Kalau yang udah hati-hati wanel ya. Ar-rabi'u yang keempat, ada musarifi, tidak adanya yang menghalang-halangi. Kal-fatihati seperti al-fatihah, hampir sama. Al-khamisu yang kelima al-muwalatu. Al-muwalah itu artinya antara bacaan satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu harus berkesinambungan, berurut-urutan. Bi alla yafsila, dengan tidak boleh diputus. Baina kalimatihi, antara kalimat-kalimat yang ada di tahiyat atau tasyahud itu. Bi ghairiha, dengan selain tahiyat itu sendiri. Walau dzikron, walaupun seumpama dengan bacaan zikir, au Qur'anan, atau dengan semisal bacaan Qur'an. Misalnya begini. Kita lagi tahiyat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Kemudian kita bersin wahim alhamdulillah. Berarti kan terputus kan itu. Terputus tersela dengan bacaan zikir, yaitu yang berupa alhamdulillah. Maka harus diulang dari awal. Dari at-tahiyatul lillah. Karena bacaan itu. Tapi kalau kita enggak zikir, hanya wahim tok. Lanjut. Yang bikin terputus itu zikirnya itu dengan semisal alhamdulillah. Kalau batuk bersin itu kan alamiah itu memang bawaan kita yang kita nggak bisa ngindar. Bukan sesuatu yang kita kehendaki, bukan sesuatu yang kita sengaja. Lah kalau disela dengan zikir, semisal tadi alhamdulillah atau dengan kalimat yang lain, maka itu dihitung terputus. Maka kalau terputus harus diulang dari awal, sama kayak Fatihah. Lah karena ini termasuk rukun bacaan tadi atau rukun qauli. Naam ya, yurtafaru, diampuni atau enggak masalah.
wahdahu la syarikalah ba'da illallah. Tidak mengapa menambahkan lafaz wahdahu la syarikalah sesudah lafaz illallah. Li'annaha, karena sesungguhnya bacaan wahdahu la syarikalah itu waradat, telah ada fi riwayatin, dalam riwayat. Misalnya syahadatnya ditambah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh umpama, maka enggak mengapa. Karena bacaan wahdahu la syarikalah itu tidak memutus syahadat. Kan syahadat yang paling minimal kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Lah di sela-sela itu kok ada tambahan wahdahu la syarikalah, maka itu tidak masalah karena memang ada contohnya. Waradat itu memang udah ada contoh. Ada contoh yang membaca dengan menambahkan lafaz wahdahu la syarikalah. Nah kan itu udah syahadat kedua Pak Haji. Kan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Ya terserah itu mau dapat terakhir. Enggak apa-apa. Cuman kayaknya yang jarang lah yang baca ini ya. Paling kita asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Paling yaitu seringnya kalau tahiyat awal, kalau imamnya belum berdiri, kita sampai baca, kadang sampai 12 tahiyat akhir, ya kan ya? Iya, serapopo. Iya kadang kan kita tahiyat awal, kita baca kan kayak telunyur apa ya? Iya, pokoknya baca, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma barakah. Lah imamnya belum bangun masalahnya. Begitu imam bangun, oh iya ya wes mohon. Ya wes apa-apa. Begininya baru assalamualaikum sendiri ya. Nah itu yang repot. Wakada, dan seperti itu juga ziyadatu ya, menambahkan lafaz ya fi ayyuhan nabiyyu, dalam lafaz ayyuhan nabiyyu. Misalnya begini, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Terus assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, menambah lafaz ya, maka itu tidak apa-apa. Cuman ya jarang juga, karena yang diajarin guru-guru kita nggak ada lafaz ya-nya kan ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kan langsung gitu kan. Lah seandainya ada misalnya anak kita entah dari sekolah, entah dari mana, belajar ngapalin baca tahiyat ke assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, jangan disalahin. Wong itu juga bener. Ora popo. Ada ianya kan? Ya, kalau saya dulu diajarinnya nggak ada. Yo kan kita yang di sini aja udah beda kan ya. Sama-sama bener. Ya assalamu alayka, ada ianya. Ya ayyuhan nabiyyu gitu kan. Ada lafaz ya itu namanya ya harfun nida. Nida itu untuk memanggil wahai. Assalamu alayka, salam sejahtera untukmu wahai Nabi Muhammad. Nah, kalau dulu saya diajarinya nggak pakai ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kalau seandainya ada yang assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, boleh. Seperti tadi menambahkan wahdahu la syarikalah setelah asyhadu alla ilaha illallah. Wa ziyadatu mim fi assalamu alayka, atau menambahkan lafaz mim pada lafaz assalamu alayka, jadi menjadi assalamu alaikum, boleh. Namun yang lumrah, yang umum kan memang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tapi seandainya assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu, boleh. Enggak. Nah, itu namanya litazim, Pak. Oh, nanti kalau kita belajar ilmu balaghah itu ada satu orang tapi memakai lafal bahasa kita atau kami. Makanya kadang satu orang tapi pakai kami. Kami utusan dari pihak kelurahan. Bilangnya kami kan, padahal satu orang kan yang ngadep. Nah, itu namanya untuk litazim. Litazim itu untuk memuliakan.
kami. Ya, biasanya Pak Haji misalnya sambutan, kami mewakili panitia. Padahal yang sambutan berapa orang? Nah, kalau ngikutin tuh aturan bahasa Indonesia, kalau satu kan saya. Kenapa pakai bahasa kami? Nah itu namanya untuk kalau dalam bahasa Arab untuk ta'zim, untuk menghormati, saya, menghormati diri sendiri dan menghormati orang-orang yang kita wakili. Makanya kalau sebutan apa itu yang orang-orang biasa menyebut antum memang aslinya kalau dalam kaidah untuk kalian. Tetapi kenapa antum dipakai untuk satu orang? Itu artinya untuk memuliakan orang yang kita panggil. Enggak salah tuh. Enggak salah tuh. Enggak, ada. Enggak salah, bener deh. Itu namanya lit ta'zim. Nanti kalau ada belajar kata bahasa Arab itu ada. Nah, ya kan kadang antum, kan ya. Antum mana aja sih? Nah itu untuk menghormati, penghormatan kepada orang yang kita panggil. Wa ziyadatu mim fi assalamu alayka, artinya boleh menambahkan lafaz mim dalam lafaz assalamu alayka, berarti berubah menjadi assalamu alaikum ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kalau dia iseng misalnya ya kali dia mau ini diganti ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul boleh saja. Nah, nanti ada sabar alon-alon. Sabar. Belum nyampe. Jadi terkagak aja. Nanti ada tuh. Tenang aja, sabar. Bacanya belum nyampe. Sabar. Sabar sih. Sabar sih. As-sadisu yang nomor 6, mura'atul hurufi, menjaga huruf-hurufnya. Nah itu tadi tuh, tadi yang Pak Haji tanya. Wala yajuzu, dan tidak boleh ibdalul lafzin, mengganti lafaz min aqallit tasyahhudi, dari minimalnya tasyahud, walau bi muradifihi, walaupun dengan muradif. Muradif itu kalau bahasa Indonesia bahasanya beda tapi artinya sama, Pak. Sinonim ya? Sinonim, walaupun dengan sinonim. Seperti kan nabi bir rasul, dengan lafaz nabi diganti dengan rasul, hukumnya tidak. Nah, kalau jawab pertanyaan Pak Mansur nanti adanya panjang Pak Mansur jawab. Lalu Pak Haji langsung depannya Pak. Sing sabar. Kalau ada yang menggaji gini enggak batal ya soalnya. Batal. Itu tulisannya kan wala yajuzu, dan tidak boleh. Ibdalul lafzin, mengganti lafaz min aqallit tasyahhudi, dari minimalnya bacaan tasyahud, walau bi muradifihi, walaupun dengan sinonimnya. Rasul dan nabi dengan sinonim ya. Nah, teksnya nabi lah kok diganti dengan rasul, maka tidak boleh. Misalnya assalamu alayka ya ayyuhar rasul wa rahmatullahi wa barakatuh, gitu kan? Oh, ora oleh Pak Haji. Lagian kayak iseng amat ya. Iya, kali ada yang mau viral gitu. Lah kalau orang mau viral mah yo suka-suka bae lah. Wa aksuhu, atau sebaliknya. Wa asyhadu bi a'lamu, atau lafaz asyhadu diganti dengan a'lamu. Artinya sama-sama. Misalnya asyhadu alla ilaha illallah diganti a'lamu an la ilaha illallah, enggak boleh. Wa Muhammad bi Ahmad, atau dengan lafaz Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad diganti wa asyhadu anna Ahmad, padahal Ahmad sama Muhammad itu sama. Enggak boleh lagi walaupun dengan sinonimnya. Sinonim ya. Kalau lawan kata apa? Anonim. Antonim apa anonim? Anonim. Oh, itu. Wa ghairu dzalik, atau yang semisal dengan itu. As-sabiu, yang ketujuh,
Mura'atul kalimati, menjaga kalimat-kalimatnya, jangan sampai bacanya loncat, ada yang hilang. Karena kadang orang kalau baca kecepatan itu ada kalimat yang hilang, ya kan? Nah, kalau kalimatnya hilang berarti nanti ya tasyahudnya nggak sah. Kalau tasyahud nggak sah, otomatis sholat ya tidak sah. Bacanya ya yang kalau pas ketemu yang rukun qauli bacanya alon-alon. Kalau tarawih kira-kira gimana ya? Mbak Nina jaga nggak dapet. Makanya di sini milih 8 juga ya itu salah satunya. Nah, dari ujungnya tuh udah berpikir sunah ini. Lah kalau pikirnya sunah ini mending gak usah sholat, tinggal duduk aja di teras sambil ngopi. Lah daripada capek-capek jungkir nggak sah ya. Capeknya doang. Dapat capeknya tok ya kayak kemarin waktu ngaji Muhtarul Ahadits, rubba qaimin, betapa banyak orang yang qaim. Qaim itu artinya kan sholat malam. Berarti sholat sunnah, nggak dapat apa-apa kecuali capek. Ya tadi itu tumak ninah aja nggak dapat, baru mau nempel imamnya udah bangun. Ya, kalau lambat dikit ntar di belakang juga ada yang tiba-tiba batuk. Apalagi imamnya baru takbir, udah takbirnya beda gitu ya. Kalau biasanya kan Allahu Akbar, tiba-tiba kok Allahu Akbar. Baru takbir aja udah jamaah udah sujud. Iya, yang namanya tadi tuh protes raweh. Sepi. Ya kalau Allahu Akbar, nah ini baru nih. Padahal bisa jadi sesudahnya itu kebalikannya. As-saminu yang ke-8 mura'atut tasydidati, membaca huruf-huruf yang ditasydid. Wah, penelitinya Imam Nawawi sampai segitunya. Fayajibu, maka wajib at-tasdidu tasdid awil hamzu atau hamzah fi qaulihi, dalam bacaan tahiyat ayyuhan nabiyyu. Itu kan ada 3 tasdid itu ya. Tasdid yang ada di huruf ya, tasdid di huruf nun, dan huruf ya lagi. Ayyuhan nabiyyu, berarti kan harus tegas, benar-benar tegas. Ya, berarti ayyuhan nabiyyu. Waslan, baik dibaca wasol, wa waqfan atau dibaca waqaf. Wasol dibaca terus, waqaf dibaca. Falau tarakahuma, maka seandainya meninggalkan dua-duanya itu tasdid dan hamzah, lam tasihha, maka tidak sah qiraatuhu, bacaannya, bacaan tahiyatnya, bacaan tasyahudnya tidak sah. Telitinya sampai segitu. Kalau orang udah biasa begitu sih, ya istilah bacanya tahiyatnya nggak dibaca. Nah, iya. Udah biasa gitu terus. Nah, kalau masih mau belajar ya dimaafin, kalau nggak mau belajar ya wes centang, dicoret, disilang. Ya kan saya sering ngasih contoh, kalau orang nyetir mobil, kok mobilnya ada tulisannya latihan, biar kesenggol-senggol ya rapopo ya man. Makanya besok kalau bawa mobilnya Pak Satam atasnya tulisi. Kalau ada yang kesenggol, orang nggak marah. Tulisan Banyumas juga tidak Ganti tulisan latihan gitu. Yang udah biasa aja tanggal di jalan Iya, tulisan Banyumas itu ganti tulisan belajar. Iya. Orang lah, makanya kita menstatuskan sebagai pelajar begini kan, kalau sholat salah kata malaikat, oh maklum, tulisan mobilnya belajar. Berarti di atas kepala kita ini masih ada tulisannya belajar. Salah-salah, oh maklum, masih belajar. Maafin. Malaikat, ibu belajar.
Lah terus kita yang jawab, dia yang nyuruh Nabi kok. Katanya suruh belajar sampai ke diantar ke kuburan. Ayo. Malaikat debat. Ya udah deh, akhirnya gitu dia. Ya udah deh. Momentum jadi kagak bisa. Jadi mau nyatet salah nggak jadi. Mau misalnya ini salah, begitu melihat, waduh belajar nggak jadi. Tap X semua, tap ikan. Lah iya. Sepinter-pinternya kita lah, kalau protes malaikat protes, ya saya nyuruh Nabi, ayo. Nah, iya. Nah makanya biar kita udah usia segini masih ngaji, ini dalam rangka nyari aman ini. Mau pinter mau enggak itu urusan nomor berikut. Maju sekarang yang berubah. Dari aman aja. Nyari aman ini dalam rangka emang nyari pinter? Enggak. Ini bukan nyari pinter Pak Yos, nyari aman. Hari temen ngopi. Iya. Bahasa nanti kalau ketemu malaikat, sorry Kat, udah pokoknya ini saya diajarin pokoknya suruh nyari aman kok. Lah kalau pinter itu urusannya bukan sekarang, dulu. Ya kayak Alif berangkat mondok, lah ini nyari pinter. Lah kita ini mah nyari aman. Sorry itu Lah usia kita kok nyari pinter ya telat. Nyari aman. Ngaji mulu nggak pinter-pinter, emang saya nyari pinter enggak. Ngaji mulu seminggu nggak berhenti emang udah pinter. Lah mau saya nggak nyari pinter, nyari aman. Yang satu ingat satu hilang. Biar label tulisan belajar di sini tuh nggak hilang. Jadi malaikat asal mau nyatet, wah gak jadi. Catatan dosanya kosong. Bener. Enggak ada yang salah. Aduh ya Allah. Kalau usia-usia anak kita yang masih SD, SMP itu kan usia emas itu. Itu daya tampung otak masih fresh. Nanti SMA, kuliah itu udah mulai berkurang, paling tinggal 50%. Udah nikah tinggal 25%. Udah kayak kita ini ya. Jangankan nyampe rumah lo ini habis lo ditutup berat. Apa ngombok. Aduh, makanya usia udah 35, 40 itu bahasanya kayak orang ngambil air pakai keranjang. Kayak usia kita itu. Ampasnya doang. Lah, diisi penuh, ya kan masalah. Ampasnya doang. Apasnya berdiri nyampur. ngambil air kok pakai keranjang. Ya, kayak kita ini. Keranjang itu kalau dicemplungin ke empang kayaknya penuh aja. Itu kayak kalau kita ngaji nih, paham itu mah, paham. Sosokan banget. Ada sosokan paham. Tapi begitu nanti ngaji selesai itu ibarat keranjang diangkat dari empang. Begitu diangkat ini kira-kira yang masih nempel di keranjang berapa? Ya persis kayak kita ngaji begini, begitu bubaran ditutup wallahu a'lam bishawab. Udah coba aja ntar inget-inget tadi ngaji apa, boh. Rukun sholat. Ayat. Boh. Makanya yo. Ditanya kitabnya namanya apa juga. Iya tahu. Tahu. Kitabnya kita apa tahu. Ada 3. Banyak kuning itu. Ngaji bukan nyari pinter, nyari aman ini mah, nyari selamat. Di sini.
Nyari aman. Pas Pak Ustaz ya. Makanya om kita ngaji di umur segini cuman gugurin kewajiban nyari aman, bukan nyari pinter. Emang biar kelihatan keren aja bawa kitab ke sono. Akuin lah ya Mas. Udah lewat. Kepala aja begini. Aduh ya Allah. Pokoknya yang minyak hitam lah. Pokoknya kayak pokoknya yang minyak hitam. Kok sampai ke situ tadi apa sih? Sampai akhirnya bongkar. Aman. Apa sih tadi Pak Haji? Yang itu yang biru itu lah. Nyari aman ya. Kalau nambah ini menambah itunya baik apa ya? Mana tadi? Nabi Rasul Wah hilang kan? qauluhu. Sampai qauluhu saya Qaulu ayuhan nabiyyu waslan wa waqfan itu ya. Falau tarakahuma, maka seandainya meninggalkan keduanya itu maksudnya tasdid dan hamzah. Lam tasih, maka tidak sah qiraatuhu, bacaannya. Kalau bacaannya enggak sah, yo sholatnya enggak sah. Untung kita masih belajar. Pokoknya kalau masih belajar sah terus. Kata malaikat, enggak pinter-pinter udah bodoh. Itu bukan urusan saya, urusan saya suruh ngaji. Masalah pinter kan terserah Allah. Saya dikasih dikit atau banyak kan terserah Allah. cuma nyinu Aiman. Mau ngibulin malaikat ini ceritanya. Kata malaikat saya tungguin salahnya. Ternyata labelnya belajar masih ada. Masih ada garansi itu. Walau azharo, dan seandainya membaca izhar an-nuna, huruf nun al-mudghamata yang seharusnya idgham ilami dalam lam fi an la ilaha illallah. Itu kan ada idgham bila gunah nun sukun bertemu dengan lam. Membacanya kan nunnya hilang. Jadi Allah ilaha illallah. Nah seandainya bacanya enggak begitu tapi bacanya asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi Banten, beliau bilang begini, batola tasyahhuduhu, maka batal tasyahudnya. Kalau orang membaca asyhadu an la ilaha illallah, itu berarti kan mengizharkan yang harusnya idgham. Idgham kan asyhadu alla, nonnya hilang menjadi alla ilaha. Wajahnya kok diidharkan asyhadu an la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi Banten, batola tasyahhuduhu. Kalau di luar sholat ya Ustadz ya, kalau kita lihat di YouTube itu kan Zakir Naik itu kan kalau mensyahadatkan nanti kan dibacakan asyhadu an la. Nah kalau di luar sholat mah nggak ada urusan, Enggak ada urusan. Nggak. Enggak apa-apa ya. nggak masalah. Kali ini kan yang dibahas kalau di dalam sholat. Dan memang lajnah itu apa ya, dialek ya. Dialek India, Pakistan itu sama kita kan beda. Yang kalau nonton film yang India yang Muslim dulu apa Joda Akbar apa itu, Iya. itu kan baca syahadnya kan begini asyhadu la ilaha illallah gitu kayaknya ya. Dialeknya itu beda sama kita. Kita orang Indonesia, orang Asia Tenggara, dia kan di Asia apa? Asia Timur. Selatan, Asia Selatan. Pokoknya India, Pakistan, Bangladesh itu hampir mirip. Membaca logat dialek ketika mengucapkan lafaz Arab. Dan cenderung Indonesia itu lidah yang paling mudah dibentuk katanya. Untuk meniru Inggris ya oke, niru Jepang ya oke, niru Arab ya oke.
Arab suruh niru logat Jawa, wah lidahnya ketelir. Dulu saya waktu SMA itu kan ada dosen bantuan dari Al Azhar khusus ngajar bahasa Arab. Ketika ngobrol sama bahasa kita ini, kadang diajarin sama santri-santri bahasa-bahasa Jawa yang susah. Niruinya sampai melungker-lungker gitu. Susah. Apalagi dulu yang iler melungker di pager apa itu. Alah, orang sono susah niruinya. Mending kita sih niruin Arab lebih mudah. Litarkihi syaddada minhu, karena meninggalkan tasyahud atau menghilangkan tasyahud dari tasdid. Salah. Allah itu kan ada tasdid di atas huruf lam. Tapi karena bacanya tadi diidharkan anla, maka tasdidnya hilang. Nah, itu alasannya Imam Nawawi Banten. Naam yu'dharu, dianggap udzur fi dzalika, dalam membaca itu al jahilu, orang yang enggak ngerti. Nah, bagi orang yang enggak ngerti bacanya an la ilaha illallah ya wis ra apa-apa. Nah, makanya kita belajar ini kan karena enggak tahu. Makanya kita ini dianggapnya masih jahil. Kalau dia jahil kamu belajar gimana? Lah ya itu udah langsung cek silang. Makanya kita ngaji ini kan tadi nyari aman, Pak. Bukan nyari pinter, nyari aman. Li khafai alaihi, karena ketidaktahuannya bahwa tasdid itu harus nampak, harus jelas ketika membaca tahiyat. Qala asqalahu asy-Syarqawi, begitulah yang disampaikan pendapat Imam Asy-Syarqawi. Wa kadza, dan begitu juga naqalahu, telah menukil itu apa? Mengutip As-Suwaifi, Imam As-Suwaifi anir Romli, dari Imam Romli. Wa yadurru, dan berbahaya alias batal tahiyatnya. Isqatu syaddati Muhammadar Rasulullah, menghilangkan tasdid yang ada dalam lafaz Muhammadar Rasulullah. Itu kan ada 3 tasdid juga. Muhammad di atas huruf mim, dar di atas huruf ra, dan lullah di atas huruf lam jalalah. Lam yang ada dalam lafaz Allah itu namanya lam jalalah. Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakin akan tetapi, qala, berkatalah atau berpendapatlah Asy-Syaikh Muhammad Al-Fadhali, yughtafaru, diampuni, fi hadhihi, dalam masalah ini. Masalah ini tuh maksudnya tasdidnya enggak kebaca itu loh. Lil awwami, untuk orang awam. Nah, kalau ustadz bacaannya begitu, kata malaikat langsung silang. Ustadz begini bacaannya, apalagi loncat-loncat. Wah, Ustaznya masih belajar dulu bisa. Lah, berarti belum ustadz namanya. Masih prostat. Proses menjadi ustadz. Lah iya namanya prostat, proses menjadi ustadz. Kayak penyakit ya, Man. Prostat temaki mah bahaya. Selamat. Proses menjadi ustaz. Prostat. Dunal ula, bukan kasus yang pertama. Waqala As-Suwaifi, berpendapatlah Imam As-Suwaifi al-mu'tamadu itu yang apa ya? Yang dijadikan landasan. Ya. Fi hadhihi, di dalam masalah ini adalah adamul butlani, tidak adanya batal, alias tidak batal tasyahudnya walaupun menghilangkan tasdid itu kalau bagi orang awam. Nah, kalau maunya dipanggil ustaz, tapi nyatanya bacanya salah, maunya harus dicium tangan. Kalau nggak cium tangan nggak afdol, nggak berkah.
Orang ditakut-takutin. Bacaannya sendiri peleputak-peleputak bahaya. Ala annal Bazzi, sesungguhnya Imam Al-Bazzi khayyara, beliau memilih bainal idghami wal idhar, antara boleh membaca idgham berarti alla ilaha illallah wal idhar, yaitu alla ilaha illallah. Fin nuni dalam huruf nun, wa tanwini dan huruf tanwin, ma'alami bersama lam, wa ra dan ra. Wali annahu, karena sesungguhnya itu lama adhara, ketika membaca idhar at-tanwina yang tanwin fi sighatil ukhra, dalam bentuk yang lain, wa hiya anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan Muhammadan idhar itu karena belakangnya huruf ain, tanwin bertemu dengan ain. Lam yadurra, maka tidak masalah idharuhu, membaca idharnya guna dalam kalimat ini, maksudnya dalam kalimat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan yang teks minimalnya kan Muhammadar Rasulullah, itu bacaan idgham. Tapi karena Muhammadar Rasulullah itu diganti Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka idghamnya hilang menjadi idhar, maka enggak mengapa. Wa amma tarkus syaddati, adapun meninggalkan membaca tasydid, wal idhari, dan membaca idhar ma'an bersamaan, sawaan sama saja, itu ada lafadz fi kok enggak? Ada. Fil waqfi gitu ya? Iya. Kitab saya enggak ada masalahnya, cuman kitab yang satunya ada. Kalau kitab saya enggak ada. Sawaan sama, kalau ada fi berarti bacanya sawaun. Sawaun sama saja, fil waqfi baik ketika dibaca waqaf au ghairihi atau selain waqaf, fayadurru maka berbahaya. Khilafan, berbeda dengan lil Qulyubi menurut Imam Al-Qulyubi. Haitsu jawaza, sehingga Imam Qulyubi jawaza membolehkan, isqatuhuma menggugurkan keduanya, ma'an bersamaan, fil waqfi ketika dibaca waqaf. At-tasi'u yang ke-9 dari rukun membaca tasyahud. At-tartibu urut, nggak boleh diacak-acak. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diwacak-acak sakarep-karepe dhewe. Ora oleh. Apa Pak Yos? Ora oleh, harus urut. In hasola, apabila ada biadamihi, dengan tiadanya tartib, taghyirul makna, itu merubah makna. Nahwu contohnya, itu dulu diwacak-acak at-tahiyatu alaika assalamu lillah. Itu kan diwacak-acak itu suka-suka sakarpe dhewe. Kayak apa itu yang mainan di acak-acak puzzle. Puzzle. Wa amma idza lam yalzam, adapun apabila tidak diwajibkan ala adami tartib, tidak adanya tartib, taghyiru maknahu, merubah makna. Ka'an qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, at-tahiyyatu lillahi assalam wa alaina, dan terus diputar-putar kayak begitu itu. Fala yushtaratu tartib, maka tidak disyaratkan tartib. Kalau diacak-acak malah susah ya. Apalan yang udah apal itu kalau disungsang, sungsang apa ya? Dibalik dari belakang ke depan, wah itu susah. Loh, Fatihah itu Fatihah, kita kan apal banget ya. Coba suruh baca dari ayat 7 dulu. Iya. Alif ba ta aja, alif ba ta kalau dibalik tuh. Wah iya, alif ba ta sajim. Oh itu aja kalau dibalik susah ya. Oh ngitung mundur aja susah. Ngitung mundur kalau dari 10 sih gampang ya, dari 20.
Hewan. Makanya kalau ini saya kalau ngajarin bocah yang baru alim bata, kan dia baca nih bisa nih. Suruh balik dari terakhir. Susah, wong dia apalan kok. Dilihat dari sini dulu nih, baru ketemu. Ya kan lama banget jadinya. Ya apa emang? Iya, apa emang bukan gitu, tapi dibalik. Ya, bingung dia. Ar-rabi'u asyara. Dan yang ke-14 dari rukun sholat al-qu'udu duduk fihi untuk tahiyat akhir. Artinya al-julusu duduk li tasyahudi untuk tasyahud al-akhir yang akhir. Wakada dan begitu juga li sholati untuk membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walit taslimatul ula dan untuk membaca salam yang pertama. Fi guna dalam lafaz al-qu'udu fi itu loh. Fi dalam lafaz fi. Guna dalam kalimat ini bimakna lam dengan memakna lam. Fi itu artinya kan di dalam, tapi ini dimaknai untuk. Duduk untuk tahiyat, duduk untuk baca sholawat. Kan dalam duduk itu ada 3 rukun qauli kan, yaitu tahiyat, sholawat, salam pertama. Dalam sekali duduk itu ada tahiyat yang sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang sempurna, yang Ibrahimiyah itu loh, kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Kemudian salam, berarti kan satu kali duduk ada 3 rukun. Maka duduknya itu untuk, bukan di dalam. Maka walaupun tulisannya fi tapi bermakna lam atau li ajli tasyahudi, karena untuk membaca tasyahud. Wadzalika, dan ini ala tariqati qaulihi ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah Ta'ala, hikayatu an qauli Zulaikha, dalam hikayat atau cerita riwayat dari Zulaikha. Itu cukup kontroversi ya, Zulaikha dan Yusuf, apakah akhirnya menikah atau enggak. Cuman saya dulu pernah bertanya ke beberapa orang yang saya yakin beliau orang-orang alim, rata-rata jawabannya menjawab enggak. Maka doa yang nganten itu bermasalah, itu doa nganten itu rata-rata orang yang enggak hanya karena dengar-dengar kemudian Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu kalau diterjemahkan kan begini, ya Allah satukan nganten itu seperti bersatunya Yusuf dan Zulaikha. Padahal Yusuf dan Zulaikha itu cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau lagunya Padi mah kasih tak sampai. Lah iya kan lagunya Padi kan, kasih tak sampai itu indah betul Padi. Mau saya dulu punya kasetnya Mbak Yos. Terus selama belum ada yang kritik. Wah saya udah sering Pak Haji. Terus aja Mas. Kawa ya nggak mau belajar. Wes pokoknya asal dia denger itu baca. Oh, kan kalau yang selain itu memang iya, Adam dengan Hawa, Musa dan Sofuro, Ibrahim dan Hajar atau Sarah, kemudian Nabi Muhammad dan Khadijah. Lah yang Yusuf sama Zulaikha ini yang bermasalah. Karena Yusuf sama Zulaikha itu malah kan jadi polemik. Zulaikha itu udah punya suami, tapi suaminya itu dalam tanda kutip nggak bisa tahiyat. Iya. Tahiyat beneran. Tahiyat man. Banyak kan ceritanya itu kan sampai itu Zulaikha itu punya laki kan udah tuir lah ya. Zulaikha cakep, punya laki karena lakinya itu pejabat kaya raya. Zulaikha mau, ternyata dalam riwayat nggak bisa tahiyat katanya. Wallahu alam. Lah akhirnya begitu ada Yusuf jadi pembantunya, wih ganteng ya. Akhirnya naksir tuh. Pepet, cuman Yusufnya nggak mau. Sampai akhirnya Zulaikha-nya kesel, difitnah. Cuman Yosef begitu. Mau itu. Kalau Yosef mau. Lah kalau untung Yusuf bukan Yosef. Kalau Yosef mau, untung Yusuf.
Iya kan? Makanya Pak Yosef nggak jadi uji. Zulaikha cakep ya. Nggak diuji mau aja di rumah. Lah ketika apa namanya? Justru yang diuji. Diajukan ke pengadilan kan pembelaannya Yusuf, kalau memang saya yang bersalah maka yang robek baju saya bagian depan, tapi ternyata yang belakang. Berarti saya mau lari ditarik sama Zulaikha. Tapi namanya pejabat itu kalau orang Jawa dulu bilang kalah cacak menang cacak. Oh boy. Mau salah mau bener pokoknya harus menang gitu loh. Wah, akhirnya ya pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya kalau Yusuf ini salah, akhirnya Yusuf di penjara. Begitu Yusuf di penjara, nah kan langsung viral kan, jadi trending topik lah pokoknya di negara itu, bahwa istrinya pejabat selingkuh sama pembantu. Wah, akhirnya Zulaikha nyari akal. Wah, untuk membuktikan bahwa kesalahan saya itu kalau seandainya wanita lain ngalami ini pasti kena. Wah, akhirnya apa istri-istri pejabat lah ya, sosialita lah ya. Oh, dikumpulin, dikasih buah sama pisau, Yusuf suruh lewat. Bukan Yosef ya. Yusuf. Begitu Yusuf lewat, itu kan satu dikasih, kalau bahasa kita mungkin mangga lah ya. Suruh ngupas begini. Saking gantengnya Yusuf itu yang dikupas bukan mangga tapi jari. Kata Zulaikha itu di ayat yang itu tadi tuh. Yang di ayat yang itu loh. Fadzalikunnalladzi lumtunnani fi. Itu bahasa terjemahnya begini gampangnya. Tuh kan. Ya kan? Kalau saya tergila-gila sama Yusuf jangan disalahin. Loh tuh, nyatanya tuh. Pada ngupas mangga malah tangan yang di ini begini. Terpesona ya terpesona. Kalau situ man misalnya lagi lagi begini man, lagi motong triplek man, ada yang lewat jangan lah ini tidak sama tangan. Begitu motong triplek ini kan ada yang lewat, Pak Eman langsung gini. Lah itu tadi begitu sama. Lah itu ayat ada lafadz fi, itu artinya diartikan untuk. Fadzalikunnalladzi lumtunnani fi. Tuh kan, seandainya yang alami itu mereka sama, mereka juga tergila-gila sama Yusuf. Itu pembelaannya Zulaikha. Makanya doa nganten itu, tapi sering loh setiap kita hadir di acara nganten itu penghulu mendoainya begitu. Ya Allah, satukanlah nganten seperti bersatunya Yusuf dan Zulaikha. Padahal dalam riwayat Yusuf dan Zulaikha itu tidak menikah, alias kasih tak sampai bertepuk sebelah tangan. Lagunya PT Vera man, Mas itu belum lahir lagi. Lagunya PT Vera itu kan bertepuk sebelah tangan kan nggak bunyi kan? Dipasin. Iya, Zulaikha pengen nepuk tapi Yusufnya nggak mau. Kalau Yosef mah iya. malah besar ya. Sofi. Surat Yusuf ayat 32. Aili ajli hubbi Yusuf alaihi salam, karena kecintaanku apa itu naksirku kepada Yusuf alaihi salam. Wa misluhu fil hadis, dan yang semisal itu ada dalam hadis, innam ra'at dakhalatin nar fi hirratin. Fi lafaz fi itu. Yang ini aslinya bahasan kan bahas lafal fi. Inna imra'atan, sesungguhnya ada seorang wanita, dakhalat masuk an-nar neraka fi hirratin, dikarenakan masalah kucing. Ini dulu waktu ngaji Mukhtarul Ahadits, saya yakin lupa ya kan, wong kita ngaji bukan nyari pinter masalahnya. Pelacur itu. Itu bukan. Kalau pelacur itu malah justru dia masuk Anjing, ya? masuk surga gara-gara anjing. Ini ada seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Kucing diikat, nggak dikasih makan sampai kucingnya itu mati. Lah, kemudian ketika dimimpi atau diperlihatkan wanita itu neraka, ketika diusut-usut ternyata gara-garanya masalah kucing, sampai orang sekarang pada takut sama kucing, nabrak kucing sampai apa namanya dibungkus, giliran nabrak orang kabur.
dianggapnya kucing binatang malati. Malati yo yang kasus itu. Qala Ibnu Hisham fil Mughni qala fil Misbah. Al julusu fihu, yang dimaksud dengan lafaz julus kan ada kadang qu'ud, kadang memakai julus. Ini penjelasan kata-kata aja. Wa al intiqalu min suflin ila ulwin. Yang namanya julus duduk itu perpindahan min suflin, dari rendah ila ulwin ke tinggi, ke atas. Seperti misalnya orang rebahan kemudian duduk, lah itu memakai lafaz julus atau jalasa. Wal qu'udu, sementara qu'ud artinya duduk-duduk juga, tapi peruntukannya beda. Wa al intiqalu ila min ulwin ila suflin adalah perpindahan dari atas ke bawah, dari berdiri kemudian duduk, itu memakai lafaz qu'ud. Itu kan Rabi'u asyara al-qu'udu fihi. Fa'alal awal, maka di lafaz yang pertama yuqalu liman huwa qaimun. Naimun apa qaimun? Naimun. Nah, maka untuk lafaz julus bagi orang yang naimun, tidur, au sajidun atau sujud, maka perintahnya ijlis, duduklah, kan dari bawah ke atas. Dari rebahan ke duduk, berarti kan dari bawah ke atas. Dari sujud ke duduk. Nah, maka memakai lafaz jalasa. Wa alasani, dan yang kedua liman huwa qaimun, untuk orang yang berdiri, kan berdiri ke atas kan, kalau mau ke bawah duduk, walaupun sama-sama duduk tetapi lafaz bahasa Arabnya memakai uqud, duduklah. Wallahu a'lam bishawab.